Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita kembali diberi kekuatan untuk kembali kita melaksanakan ibadah kita, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Sekalipun kita masih di era pandemi, sehingga ibadah ini dilaksanakan melalui streaming online, biarlah tetap menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan kembali ibadah kita dengan kita menaikkan doa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Dan pagi ini kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan, pengagungan kami hanya kepada-Mu. Dan biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan nama-Mu tetap ditinggikan atas seluruh bumi. Memberkati setiap saudara kami yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu tetap berkarya dalam hidup mereka masing-masing, dan melalui ibadah ini nama-Mu diagungkan, dimuliakan, dan mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Harapanku.
Bapa. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Bahkan sebentar ketika firman-Mu dibentangkan buat kami, Engkaulah Allah yang berfirman buat kami, meneguhkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, dan menghapus bahkan membalut luka-luka kami. Engkaulah Allah yang melakukannya melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini memerintah atas hidup kami, bahkan atas hidup hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikannya buat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan terlebih kami siap untuk melakukannya. Kami naikkan syukur pujian ini, dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah. Sekalipun ini dengan online, tetapi tetap kita memperhatikan firman Tuhan yang mampu berkuasa mengubah kehidupan kita. Sebelum kita masuk ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Segala puji dan hormat bagi Engkau, Allah Juru Selamat kami, dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi sampai pada hari ini. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami dapat lagi mendengar firman Tuhan, sebab kami membutuhkan firman Tuhan dimanapun kami ada, kami bekerja, kami beraktivitas. Tuhan, kami tetap butuh Engkau, agar kami ada di dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah lewat. Tuhan beserta kami, Tuhan pelihara kami. Kami gunakan kesempatan pagi hari ini untuk beribadah. Dari awal sampai akhirnya Tuhan berkemurahan, berhadirat di tengah-tengah kami untuk membuka mata hati kami melihat kebenaran yang dinyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kuasailah kami semua, urapilah kami semua yang mendengarkan. Puji dan hormat bagi Dikau Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Kita kembali berjumpa. Akan kita gunakan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing selama hari-hari yang sudah berlalu. Karena kita hari ini sudah akan menghadapi tahun yang baru. Kita sudah masuk bulan yang akhir. Sebentar lagi, seminggu lagi kita sudah masuk bulan Desember. Berarti kita sudah masuk pada bulan terakhir, akan menghadapi tahun yang baru. Tetapi yang kita pertanyakan, apakah yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing oleh penyertaan Tuhan itu? Tentu kita akan mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita. Ya, karena ini sangat kita butuhkan, kita mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita. Kita bisa memperbaiki diri, pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa memperbaiki dengan dasar mengevaluasi itu. Nah, mari kita gunakan kesempatan pagi hari ini. Kita membaca di dalam 1 Petrus, 1 Petrus pasal 1, suratan 1 Petrus
1 mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini adalah salam yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang di Asia Kecil. Tentu ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tersebar di Asia Kecil. Kalau kita terjemahkan masa kini, yaitu yang tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Orang-orang percaya mendapatkan salam. Apa yang diisi salam itu, yaitu orang-orang yang dipilih dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang taat dan mengalami satu pengudusan demi pengudusan dalam kehidupan kita, ya tentu ini didasarkan pada kesadaran akan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Mengalami satu keubahan atau pertobatan, nah ini artinya penyucian, pengudusan oleh Roh, oleh firman. Nah, artinya juga ini merupakan satu proses percikan dari darah Kristus. Nah, ini penyucian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan, ucapan ini bukan ucapan Petrus tanpa sadar, tetapi ini ucapan dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa orang-orang yang taat firman Tuhan, orang-orang yang dikuduskan, yang mengalami percikan, nah percikan darah ini satu penderitaan untuk melakukan satu perbuatan benar berdasarkan firman. Itu adalah merupakan percikan darah Kristus, satu penderitaan untuk mempertahankan kebenaran. Nah, ini ada di dalam damai sejahtera dan semakin terus melimpah. Puji Tuhan. Ini salam yang diucapkan, dan salam yang diucapkan merupakan standar kebenaran dari orang-orang beriman, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Apa selanjutnya yang disampaikan? Mari kita baca dari ayat 3, nanti kita baca sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah satu hasil dari karya yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, yaitu melahirkan kita kembali oleh Roh-Nya yang kudus itu untuk mengalami satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ya, di dalam Kristus. Ya, kehidupan yang baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kehidupan yang baru yang memiliki pengharapan. Pengharapan untuk hidup seterusnya, itu hidup kekal. Hidup setelah kita mengalami kematian dan kebangkitan untuk seterusnya kita hidup.
Ayat 4 mengatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini satu pengharapan. Satu pengharapan untuk kehidupan kita yang saat ini berjuang untuk melaksanakan, untuk melakukan kebenaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan dari firman ini. Dan kita bertahan dalam kebenaran itu merupakan percikan-percikan darah Yesus. Itu suatu penderitaan. Penderitaan oleh sebab melakukan hal yang benar. Akan menerima suatu yang tidak dapat binasa. Nah, ini bukan satu janji kosong. Ya. Ini satu janji yang pasti. Karena apa? Karena kematian itu ada. Ya, kematian itu ada. Ya, berapa saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Itu nyata. Tapi di sini ada janji orang-orang yang tidak dapat binasa. Itu artinya dari kematian itu memperoleh kehidupan dan tidak lagi mengalami kematian yang kedua kali. Ini tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Dikatakan lagi yang tidak dapat cemar. Kehidupan yang tidak dapat cemar. Bagaimana bisa terjadi kalau kita mengabaikan teguran, mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan hari-hari ini? Orang yang tidak bisa cemar oleh dunia ini, oleh kenajisan yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang terlatih untuk hidup dalam kesucian. Karena dikuduskan, dari hari ke hari dikuduskan, disucikan, dan terus menerus disucikan. Maka dia terlatih dan dia tidak dapat kembali oleh kecemaran. Tidak dapat kembali ke dalam hal-hal yang jorok. Tidak. Tetapi mengalami kehidupan yang bersih, yang suci, yang kudus. Yang tidak dapat layu. Nah, tidak dapat layu. Ya sekarang ini manusia, tubuh kita sekarang ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Baru mendengar berita yang menyedihkan, kita bisa menjadi layu, menjadi lemah, menjadi khawatir, menjadi getir hati kita karena hanya mendengar berita yang negatif, berita yang menyedihkan. Tetapi ketika kita berharap kita memiliki satu iman, maka kita tidak lagi mengalami hal-hal yang layu, yang khawatir. Tidak. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan ini memang nanti dinyatakan pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Hari ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah akhir zaman. Kita ini sudah masuk akhir zaman. Apa buktinya kita ada di dalam akhir zaman? Buktinya keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus disalib, dia mengatakan sudah selesai, sudah genap. Jadi pekerjaannya sudah tuntas diselesaikan. Maka hari-hari ini, hari-hari sesudah Yesus bangkit dari kematian,
maka itulah batas akhir zaman. Kita hidup pada akhir zaman. Karena tidak ada lagi pengerjaan untuk keselamatan. Karena sudah dikerjakan oleh Yesus. Selesai, tuntas. Dan sekarang apa yang kita lakukan adalah kita hidup di dalam Dia. Ya. Dikatakan di sini ayat yang 2 tadi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Itulah kehidupan yang kita harus lakukan pada akhir zaman ini. Kita lanjutkan pembacaan kita, yaitu ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang akan kita terima, yaitu kita mendapatkan kehormatan. Ya, mendapatkan kemuliaan, kepujian ketika Yesus menyatakan dirinya. Yesus menyatakan dirinya kepada kita, kepada seluruh sidang, seluruh orang-orang yang percaya, seluruh orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Dia akan menerima, ya, memperoleh puji-pujian, memperoleh. Ini sangat-sangat kita harapkan karena inilah pengharapan yang Tuhan berikan. Tidak ada pengharapan lain. Kita di dunia ini sudah mengharapkan emas, perak, harta benda, ya, kekayaan dan sebagainya. Tetapi yang diberikan Tuhan untuk masa depan kita adalah kemuliaan, kehormatan di dalam Yesus Kristus. Ini pengharapan. Karena kalau Tuhan tidak memberikan satu pengharapan ini, ya, tidak memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia dengan salibnya, maka kita tidak memiliki pengharapan ini. Pengharapan kita hanya di dunia ini, pengharapan untuk memperoleh keinginan-keinginan tubuh, keinginan mata, keinginan-keinginan yang bersifat fana. Hanya ini yang kita harapkan di dunia ini. Tetapi Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa. Kehidupan yang tidak bisa layu, kehidupan yang kekal. Ini pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara pengharapan, maka kita harus tahu pengharapan itu. Kita membaca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 24. Demikian firman Tuhan mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan,
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini pengharapan yang kita harapkan, yang kita terima dari Tuhan. Ini pengharapan yang tidak kelihatan. Jadi mengharap sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, apakah yang tidak kelihatan ini tidak ada? Oh, tidak. Yang kelihatan justru ini yang terutama, yang pertama ada. Kita hidup sekarang ini di tengah-tengah masyarakat banyak, kita hidup dimanapun kita hidup, di muka bumi ini ada sebab dari yang tidak kelihatan. Ya. Segala sesuatu yang dapat kita lihat ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Maka kalau pengharapan itu pengharapan yang tidak kelihatan pada hari ini, maka pengharapan ini adalah pengharapan yang kekal. Sebab segala sesuatu yang tampak, yang terlihat hari ini, itu bersifat sementara, bersifat fana. Tetapi yang kita harapkan, janji firman Allah oleh Yesus Kristus, ini tidak dapat kita lihat. Lalu bagaimana kita bisa memahami, kita bisa tertarik hanya oleh iman. Kita diberi iman, diberi pengharapan, tetapi kita juga diberi iman. Tanpa iman kita tidak dapat menerima pengharapan itu. Kita tidak dapat mengerti apa yang diberikan, dianugerahkan bagi kita. Dikatakan ayat 25 dari Roma pasal 8, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Nah, ini kekuatan ini adalah kekuatan iman, kita menanti dengan tekun. Tanpa iman kita tidak bisa tekun. Kita kalau beribadah, kemudian kita tidak menggunakan iman kita, maka ibadah kita tidak akan tekun. Ini pasti tidak akan tekun. Hari ini suka sekali ibadah, senang, tapi pada hari berikutnya ketika menghadapi masalah jenuh, masalah malas, maka tidak lagi tertarik dengan ibadah. Karena iman tidak ada. Tapi kalau orang beriman, maka iman ini yang membangkitkan gairah untuk berpengharapan, untuk mencapai janji-janji itu. Nah, ini juga diberikan oleh Tuhan. Kita baca tadi dikatakan demikian yang ayat 5. Ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, kita dipelihara untuk menerima, menantikan keselamatan pada akhir zaman. Ini iman. Jadi iman kita ini memberikan satu kekuatan. Kita orang percaya harus melakukan segala sesuatu tindakan didasarkan pada iman. Sebab Alkitab mengatakan tanpa iman orang itu sudah berdosa. Ya, sudah berdosa. Tanpa iman kita sudah berdosa.
Karena memang tanpa iman itu adalah kedudukan orang-orang yang berdosa. Seluruh orang berdosa itu pasti tanpa iman. Tapi kalau kita sudah diberi iman, itu artinya kita sudah menerima satu karya Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu memberikan iman kepada kita. Selanjutnya kita akan membaca ayat 8 dan 9 dari 1 Petrus yang pertama. Demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Dan ini adalah satu pengharapan. Jadi ada pengharapan, harus ada iman. Nanti perjalanannya itu harus ada satu perbuatan kasih. Karena Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan iman kepada kita oleh sebab kasih. Nah, maka kita memperoleh pengharapan dari Tuhan, kita memperoleh iman dari Tuhan, maka kita juga seharusnya berjalan di dalam kasih. Jadi harap, iman dan kasih ini merupakan kesatuan untuk hidup kita pada akhir zaman ini. Kita tidak bisa mengurangi satu hal dari ini. Kalau kita mengurangi satu hal ini, maka kita tidak menerima sepenuhnya rahmat Tuhan, kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di atas Golgota. Sebab yang dikerjakan ini memberi iman, memberi pengharapan, memberi kasih. Yang dikerjakan Tuhan di sana kepada kita. Nah, jadi ketiga hal ini lengkap ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan iman, harap, dan kasih. Atau harap, iman, dan kasih. Tiga hal ini yang terbesar adalah kasih. Karena di dalam kasih ada pengharapan, di dalam kasih ada iman. Tiga hal besar ini. Dan kasih itu kekal. Itu sebabnya tadi yang dikatakan bahwa kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Maka itu bukti dari kasih Tuhan yang kita terima. Tuhan memberikan kasih-Nya, maka kita tidak dapat binasa. Tuhan memberikan kasih-Nya, maka kita tidak layu dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberikan kasih-Nya, maka kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Ini luar biasa, sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita ini. Betapa kita menyia-nyiakan waktu kalau kita tidak bekerja untuk tiga hal ini. Tiga hal ini, pengharapan, iman, dan kasih. Jangan sampai terlupakan hal ini. Tiga hal ini. Hari-hari ini, hari masa-masa yang sulit. Hari yang sulit. Hari ini. Belum lagi tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Kita bisa dikejutkan hal-hal yang sangat menakutkan. Tapi tiga hal ini perlu kita pegang. Karena inilah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi masa lalu.
yang diteliti, yang diperhatikan, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang masa lalu, nabi-nabi, bernubuat, ya, para rasul mengajar. Ya. Ayat 10 dikatakan demikian. 10-11, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini sangat jelas bahwa para nabi-nabi yang dahulu kala dalam PB perjanjian lama, dalam PL perjanjian lama mengatakan bahwa mereka bernubuat untuk kedatangan Kristus. Seperti apa itu? Karena nubuat itu oleh Roh dan kegenapan itu juga oleh Roh Kudus. Maka kesaksian penderitaan itu menjadi menarik bagi para nabi-nabi untuk diteliti. Dan sekarang ini kita hidup di dalam pekerjaan Kristus. Ya, dikatakan ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat saja ingin tahu, ya, apalagi nabi-nabi yang hidup di muka bumi. Juga kita, bagaimana kejadian itu. Dan kita yang memperoleh satu karya itu. Bukan kita saja, tetapi orang-orang masa lalu yang menjadi saksi, menubuatkan, dia juga memperoleh bagian dari pekerjaan pelayanan Kristus. Kita sudah mendengar pada minggu-minggu lalu bahwa Kristus itu menghampakan dirinya. Kristus itu mengosongkan dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi sama dengan kita, sama dengan manusia. Mengapa dia rela menjadi sama dengan manusia? Karena kasihnya untuk merasakan apa yang diderita oleh manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia. Kristus itu ikut merasakan. Nah, artinya apa? Artinya kasih itu dibuktikan. Ya, ikut merasakan penderitaan manusia. Kasih itu dibuktikan. Nah, kalau kasih dibuktikan, kita tidak menghargai kasih yang dibuktikan itu. Betapa celakanya kita. Kita mendapatkan rahmat yang besar, pemberian yang besar. Tapi kita tidak mau menikmati. Sangat rugi sekali. Nah, coba kita baca, yaitu tentang iman. Mengapa iman itu harus ada pada kita? Bagaimana iman itu? Di dalam Kitab Ibrani, kita baca Kitab Ibrani ya. Kita membaca Kitab Ibrani.
Ibrani pasal 11. Dikatakan demikian. Ayat 1, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini iman. Jadi iman ini yang memberikan satu kemampuan untuk kita berharap, untuk kita meraih pengharapan kita yang diberikan oleh Tuhan. Itu hanya oleh iman. Kemudian kita tidak berharap sesuatu yang terlihat, karena yang terlihat ini sifatnya sementara. Ya, kalau kita ingin hidup kita berhasil di muka bumi, ingin menjadi orang yang mapan, ya kita bekerja. Tetapi kalau tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal, tidak binasa, tidak layu, maka ini harus kita kerjakan dengan iman. Ini lebih pas dengan iman. Ya, sebab tanpa iman kita tidak dapat mencapai apa yang kita harapkan. Nah, ini tidak dapat. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau yang kita harapkan tidak memiliki dasar iman, ya kita tidak bisa memperoleh pengharapan itu. Ini satu hal yang wajar, satu hal yang seharusnya kita berjalan. Harus demikian. Kemudian bagaimana kita harus berjalan dalam kehidupan ini? Kita baca di dalam 1 Yohanes, karena ini Yohanes ini berbicara tentang kasih. Kasih siapa? Kasih Allah kepada manusia. Siapa yang menjadi satu pelaku bukti Allah mengasihi adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 1 Yohanes pasal 2 kita membaca ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini yang penting. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Ini kasih. Jadi kasih itu menuruti perintahnya. Ini kasih kepada Tuhan. Itu menuruti perintahnya. Apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diperintahkan Allah kepada kita, kita lakukan. Maka itu bukti satu kasih. Kasih kepada Tuhan. Tentu kita tidak bisa meninggalkan juga kasih kepada sesama. Karena itu juga ada di dalam perintahnya. Ya. Satu kelompok yang besar dari hukumnya mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kasih. Jadi kalau Tuhan sudah mengerjakan karya ketebusannya di atas kayu salib, yang memberikan pengharapan, yang memberikan iman, yang memberikan kasih, maka inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Ini bersifat kekal. Ya. Iman, harap, dan kasih. Ini bukan hal yang tampak, yang kelihatan, yang sementara. Tapi ini mempunyai sifat untuk mencapai satu kekekalan. Ya, mencapai satu yang dijanjikan, yang tidak tampak oleh mata kita. Tapi kita akan masuk ke sana. Ini sangat-sangat mendatangkan sukacita bagi siapapun yang mau menerima kebenaran ini. Sangat sukacita. Pengharapan itu membawa sukacita. Iman itu membawa satu kekuatan luar biasa dalam perjalanan hidup ini. Kasih itu membuat kedamaian yang luar biasa dalam hidup ini. Ketiga hal ini, kalau dunia ini seluruhnya memiliki hal ini, maka dunia ini damai, dunia ini sejahtera. Tidak ada lagi penderitaan. Ini kebenaran firman Tuhan. Karena ini dikerjakan dengan begitu rupa oleh Allah sendiri. Bukan dikerjakan dengan tidak nyata. Dengan sembunyi. Bukan. Nyata. Ya. Alangkah ruginya kita tidak percaya. Alangkah ruginya kita tidak menerima ini. Firman Allah yang tertulis dari kitab suci. Ini satu kejadian, satu peristiwa yang dinyatakan dan merupakan satu kebenaran yang sejati yang dapat kita temukan. Segala puji, segala hormat bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini, besok, dan seterusnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengakhiri ini. Supaya kita tetap teguh. Kita mohon kepada Tuhan. Mari. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Engkau yang memberikan iman, Engkau yang memberikan pengharapan hidup ini. Engkau pula yang mengajarkan dan memberikan kasih itu kepada kami. Dan inilah satu harta yang sangat berharga
bagi kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat Tuhan. Harta yang harus dipelihara karena ini mencapai kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkemurahan bagi sidang jemaat Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada hari-hari ini. Di perkotaan, di pedesaan, dimanapun mereka berada. Demikian pula kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, di kota, di pedesaan, dimanapun, di seluruh pelosok bumi ini. Engkau menjangkau satu persatu mereka semuanya. Karena mereka teguh berpegang firman-Mu Tuhan. Dan ini satu janji bahwa siapapun yang melakukan kebenaran firman-Mu mendapatkan sukacita, damai sejahtera, mendapatkan kehidupan kekal. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya, penyertaan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Dari yang termuda sampai yang lanjut usia, siapapun mereka, Tuhan mengayomi, Tuhan melindungi perjalanan hidupnya, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya, semua memperoleh berkat dari Tuhan, dari Allah Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, segala hormat kami naikkan. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.